warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrunisa Rauf dengan NIM D1B1-267, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Saya akan menjelaskan tentang definisi obat dan penggolongan obat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan termaksud produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Setiap obat punya tujuan manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan kenali obat dengan baik dengan cara memperhatikan informasi yang menyertainya. Adapun pengertian obat secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua yaitu obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang sudah terdaftar atas nama pembuat, yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Ketiga yaitu obat baru. Obat baru adalah obat-obat yang berisi zat baik yang berkhasiat maupun tidak, seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat, obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam seperti mineral, tumbuhan, atau hewan, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam yaitu obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh, obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Lanjut pada penggolongan obat. Secara umum, obat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasannya. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat keras disertai dengan informasi perhatian bagi penggunanya. Yang pertama yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakainya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan.
Dan P nomor 6, awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Yang keempat yaitu obat psikotropika dan narkotika. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan ini tidak untuk pengobatan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Yang pertama yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam, perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan, serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Yang kedua yaitu obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertai pada kemasan obat dan brosur atau leaflet. Informasi tersebut harus diperhatikan pada obat adalah nama obat dan zat aktif yang terkandung, logo atau simbol golongan obat, nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi, waktu kadaluarsa atau expired date, kemasan obat, indikasi, efek samping, serta nama dan alamat industri farmasi. Yang pertama adalah nama obat dan zat aktif. Nama obat dan zat aktif menjelaskan tentang nama obat serta zat aktif yang terkandung. Yang kedua, logo obat. Logo obat terdapat pada kemasan obat. Simbol atau logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Yang ketiga yaitu nomor izin edar atau nomor registrasi. Adalah menjelaskan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga ada jaminan bahwa obat aman, berkhasiat, dan bermutu. Yang keempat, waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa menjelaskan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas waktu kadaluarsa atau expired date, produsen tidak menjamin kualitas produk tersebut. Yang kelima yaitu kemasan obat. Kemasan obat harus diperhatikan dalam kondisi baik seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Yang keenam, nama dan alamat industri farmasi, menjelaskan pembuatan obat atau industri farmasi. Yang ketujuh yaitu indikasi. Indikasi menjelaskan tentang peruntukan obat adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Yang ke-8, efek samping. Efek samping menjelaskan tentang efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah minum obat. Pada takaran lazim misalnya dapat menyebabkan kantuk, mual, gangguan dalam saluran cerna. Dan yang ke-9 yaitu nomor izin edar atau NIE atau nomor registrasi. Untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.